dosa kesanta wajikum santa wiyo manasu dosa permodat kesamam Om Santi Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV, seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Jasad balita yang terseret arus di Sungai Desa Kuum, Marga Tabanan ditemukan. Cuaca buruk, nelayan dan para peselancar di Canggu hentikan aktivitas. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Epa Jayantika, inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, proses pencarian ibu dan anak korban terseret air bah di Banjar Kuum Ancak, Desa Kuum, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, akhirnya membuahkan hasil. Jasad ANB, perempuan 1,5 tahun, ditemukan di bibir pantai Batu Belik, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, pada Kamis 22 Januari 2026 pagi hari. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Denpasar selaku SARK Mission Koordinator Inyoman Sidekarya membenarkan korban balita telah ditemukan pagi tadi sekitar pukul 7 WITA. Informasi diperoleh dari pengunjung pantai yang melaporkan langsung kepada tim SAR gabungan. Posisi korban ditemukan berjarak sekitar 6,7 km arah tenggara dari muara sungai lokasi korban terseret arus. Jasad balita tersebut pertama kali ditemukan oleh seorang pengunjung yang sedang beraktivitas di kawasan pantai Batu Belik. Saat ditemukan, korban dalam posisi terlentang dan terhimpit di antara bebatuan. Korban selanjutnya dievakuasi menggunakan ambulans BPBD Kabupaten Badung menuju Rumah Sakit Prof. Ngurah. Pihak keluarga telah memastikan bahwa korban yang ditemukan adalah Audrey. Sebelumnya, sejak pagi tadi, tim SAR gabungan yang terdiri dari unsur TNI Polri, Basarnas, BPBD Kabupaten Tabanan, PMI, relawan, perangkat desa Kuum Ancak telah melaksanakan penyisiran sejauh 5 km dari lokasi hilangnya korban. Dengan ditemukannya 1 orang korban, jadi tinggal 1 orang yang masih dalam upaya pencarian. Hingga saat ini proses pencarian 1 orang korban lainnya masih terus dilaksanakan. Kami juga memperluas terkait dengan pencarian, kedua terkait dengan informasi dengan kejadian ini yang ditemukan adalah di muara Batu Belik, itu dah wilayahnya Kabupaten Badung ya. Kami juga koordinasi dengan BPBD atau instansi terkait dalam melaksanakan hal ini. Pencarian ini adalah tim SAR gabungan dari TNI Polri dengan masyarakat, keluarga korban atau dengan relawan ya, dengan profesi yang lainnya sudah bergabung di sini, kurang lebih ya 100 orang juga bergabung di sini dalam pencarian di hari ini. Termasuk juga saya mengapresiasi dengan aparat desa, turun Pak Camat, Pak Bekel ya, berbekal, termasuk juga dari
perkumpulan Purum ya. Raiswantara, Bali TV. Sementara itu pemirsa, tercatat 30 hingga 35 rumah termasuk Merajan rusak akibat angin puting beliung yang terjadi pada Rabu 21 Januari 2026 di Desa Sidakarya, Denpasar Selatan. Pasca bencana, masyarakat Desa Sidakarya yang terdampak sudah mulai membersihkan puing-puing kerusakan. Beginilah suasana kerusakan rumah dan Merajan yang disebabkan oleh amukan angin puting beliung yang terjadi pada Rabu 21 Januari 2026 pukul 2 dini hari. Sejumlah masyarakat Desa Sidakarya yang terdampak terlihat masih membersihkan Merajan mereka dari puing-puing kerusakan. Selain merusak atap rumah, banyak Merajan warga yang tumbang akibat angin kencang ini. Kerusakan rumah kebanyakan pada atap genteng yang berhamburan, sementara pelinggih langsung tumbang. Menurut penuturan warga Gang Kenari Sidakarya, malam tersebut kurang lebih pukul 2 dini hari, angin menderu dan menerbangkan atap, bahkan ada satu rangkaian atap seng yang terbang terbawa angin kencang hingga beberapa puluh meter dan menghantam Merajan warga hingga roboh. Warga yang mengalami kerusakan di bagian pelinggih menyatakan pasrah dan menerima bencana ini. Mereka pun berharap mendapatkan bantuan dari pemerintah untuk perbaikan rumah maupun pelinggih. Perbaikannya niki yang kemarin yang sudah pelino dan sampun yang tuntun itu yang ini ampun itu dikiris sendiri ya. Ini kita ampun ulah pintia ampun terus ini ada sih lagi gentos tiang. Pak, sampun benten ada bantuan dari pemerintah, Pak? Sana di waktu kentan nikah terjadi nikah pemerintah sampun kami berikan perhatian. Wah, ini pohon Kamboja yang besar ini kejatuh, genteng telah berterbangan. Kemudian tidak nyangka bentar seng tetangga nih kok, seng yang sebelah sana terbang kemarin kayak layang-layang sandar nih pelingnya sana kemudian jatuh siki, yang lagi satu juga bentar kalau model panjang ya kan seng akhirnya ditonjok jatuh ke sebelah kendan tembok nih kan kalih mendornya mungkin kali di sebelah. Sementara itu, Perbekal Desa Sidakarya Wayan Madrayasa mengatakan tercatat 30 hingga 35 rumah termasuk Merajan yang rusak berat maupun ringan, nihil korban jiwa, dan tidak sampai ada warga mengungsi. Bagi warga yang terdampak, pemerintah Kota Denpasar akan memberikan bantuan tergantung tingkat kerusakannya. Pemerintah Desa Sidakarya telah melakukan pendataan dan mendokumentasikan kerusakan rumah maupun Merajan warga untuk selanjutnya akan diberikan bantuan perbaikan rumah maupun Merajan. Supaya datanya valid, setelah didata nanti akan diverifikasi. Mungkin 4 hari ke depan ini akan ada verifikasi dan bantuan kepada masyarakat yang terdampak. Setelah didata, kan begitu, didata, didokumentasikan, setelah itu baru direhab rumah dulu. Tapi yang merehab dulu adalah pemiliknya. Untuk meringankan beban warga, pemerintah Kota Denpasar dibantu oleh relawan telah melakukan pembersihan puing-puing reruntuhan. Mengingat musim hujan masih berlangsung, warga yang atap rumahnya rusak tampak telah melakukan perbaikan secara mandiri. Riase, Bali TV. Pemirsa, hujan deras dan angin puting beliung kini kerap melanda Bali. Lebih dari 120 rumah dan Merajan milik warga di Denpasar, Gianyar, dan Jembrana rusak akibat diterjang angin puting beliung. Sejumlah daerah juga mengalami banjir dan pohon tumbang. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan rilis soal peringatan dini kewaspadaan cuaca ekstrim di Bali yang akan berlangsung hingga 27 Januari 2026. Peringatan BMKG ini menyusul dinamika atmosfer yang berpotensi meningkatkan intensitas curah hujan di seluruh wilayah Bali. Kepala Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 3 Cahyo Nugroho dalam rilisnya yang dikutip Kamis 22 Januari 2026 menjelaskan, masyarakat Bali hendaknya hati-hati karena saat ini sebagian besar wilayah Bali telah memasuki puncak musim hujan.
Kondisi tersebut diperkuat oleh aktifnya monsun Asia yang disertai terbentuknya pola pertemuan angin atau konvergensi di wilayah Bali. Hal ini didukung oleh kelembaban udara basah hingga lapisan atmosfer atas mencapai 200 MB. Kondisi ini meningkatkan aktivitas konvektif yang memicu potensi cuaca ekstrim berupa hujan sedang hingga lebat disertai angin kencang. BMKG memetakan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang berpeluang terjadi di seluruh wilayah, meliputi Kabupaten Badung, Kota Denpasar, Tabanan, Jembrane, Bangli, Gianyar, Karangasem, Klungkung, dan Buleleng. Wilayah-wilayah tersebut dinilai memiliki potensi terdampak bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor bergantung pada tingkat kerawanan masing-masing daerah. Selain itu, BMKG juga mengingatkan masyarakat dan pelaku aktivitas kelautan untuk mewaspadai potensi tinggi gelombang laut. Untuk perairan utara Bali dan Selat Lombok bagian utara, tinggi gelombang diperkirakan mencapai 1,25 hingga 2,5 meter. Sementara itu gelombang setinggi 2,5 hingga 4,0 meter berpotensi terjadi di Selat Bali bagian selatan, Selat Badung, Selat Lombok bagian selatan, serta perairan selatan Bali. BMKG mengimbau masyarakat agar selalu waspada dan mengambil langkah antisipatif demi keselamatan aktivitas sehari-hari. Masyarakat juga diminta untuk terus memantau informasi cuaca terkini yang dikeluarkan secara resmi oleh BMKG. Dia juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi cuaca dari sumber yang tidak resmi. BMKG menegaskan akan terus memantau perkembangan kondisi atmosfer dan memperbarui informasi apabila terjadi perubahan signifikan. Swece, Bali TV. Pemirsa, cuaca buruk, nelayan dan para peselancar di Canggu hentikan aktivitas. Kami segera kembali dengan laporannya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpot aja dulu. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, gak kemanisan, mantap. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Ada di lohe terus terang beli yang sama ngari terus nang beli nganti mati Kalau matang lan dingin kabut pedis. Saksikan Bali Playlist setiap hari pukul 13 dan 14 WITA hanya di Bali TV. Semangat mengguli kota Paris edot ngibur tu sing ngelah pipes. Pemirsa, cuaca buruk, hujan dan angin kencang yang melanda Bali belakangan ini membuat para nelayan dan peselancar di Canggu, Badung menghentikan aktivitasnya. Mereka enggan beraktivitas karena dapat membahayakan dirinya.
Dari pantauan tim Liputan Bali TV di Pantai Canggu, Kuta Utara, Badung, hari ini tampak lain dari biasanya. Areal parkir yang biasanya dipenuhi oleh mobil ataupun motor yang parkir kini tampak lengang dan sepi. Di pantai tidak terlihat para surfer ataupun penyewaan papan surfing yang biasanya kerap kali melengak-lengok ombak Pantai Canggu yang besar. Kini tampak sepi. Tidak satupun terlihat wisatawan domestik ataupun mancanegara yang mandi di pinggir pantai. Hanya terlihat beberapa wisatawan domestik yang bermain pasir di pantai dan melakukan spot foto di areal Pura Batu Bolong. Cuaca buruk belakangan ini disertai angin kencang mungkin membuat para wisatawan enggan berlibur ke pantai dan memilih berwisata di destinasi yang lain. Agus Sudiatmiko, Bali TV. Sementara itu pemirsa, musim hujan dengan intensitas tinggi terjadi di Bali belakangan ini mengakibatkan petani garam di daerah Kusambo, Dawan, Klungkung dan sekitarnya menjerit. Pasalnya, selama musim hujan, petani garam tidak bisa memproduksi garam, sehingga petani tidak bisa menghasilkan garam. Petani garam Niwayan Putri, 55 tahun, asal Dusun Belatung, Desa Pesinggahan, Dawan, Klungkung, pada mengakui perubahan musim sangat mempengaruhi hasil produksi para petani garam. Putri menuturkan dirinya melanjutkan usaha orang tuanya sejak turun-temurun. Proses pembuatan garam konsumsi memerlukan waktu cukup lama, hampir seminggu dengan sinar matahari yang cukup. Namun apabila musim hujan yang tidak menentu seperti sekarang ini, petani garam tidak bisa memproduksi garam sama sekali. Untuk membuat garam dari pasir hingga menjadi butiran garam melalui beberapa kali proses dengan sinar matahari yang cukup serta memerlukan waktu cukup lama. Disinggung soal pemasaran, Putri mengaku ada pembeli yang datang langsung membeli ke tempat produksinya dan jual dengan harga Rp20.000 per kilogram. Ia mengaku biasanya untuk membuat garam dirinya mengajak 4 orang tenaga kerja, namun karena musim hujan tenaga kerja diliburkan. Sementara proses pembuatan garam mulai dari meratakan pasir warna hitam terlebih dahulu, kemudian disiram beberapa kali menggunakan air laut. Disiram dari pagi hingga siang hari mencapai 40 kali dalam sehari, karena terpapar sinar matahari dari pagi hingga siang hari dan sorenya akan muncul gumpalan kristal. Gumpalan kristal ini kemudian diambil, dikumpulkan, dan dimasukkan ke tempat khusus untuk selanjutnya direndam air laut. Dibiarkan 1 malam dan paginya cairan ini dipindahkan dan dijemur di tempat khusus yang terbuat dari batang pohon kelapa. Kristal putih berupa garam ini kemudian diambil untuk selanjutnya disaring kukusan untuk mengurangi kadar airnya. Yuliantara, Bali Pos melaporkan. Sementara itu pemirsa, SMK PGRI 4 Denpasar For Griska kembali menggelar Expo ketiga tahun 2026. Selain meningkatkan skill siswa, kegiatan ini juga sebagai ajang memperlihatkan kompetensi para siswa serta memperkenalkan For Griska kepada masyarakat. Sebagai upaya memperlihatkan kompetensi yang dimiliki para siswa serta memperkenalkan sekolah kepada masyarakat umum, SMK PGRI 4 Denpasar For Griska kembali menggelar acara For Griska Expo ketiga tahun 2026. Acara yang mengusung tema Skill Up, Startup, Level Up ini diisi berbagai kegiatan lomba, di antaranya Culinary and Business Skill Competition, My School Story Competition, hingga Modern Dance Competition yang melibatkan siswa-siswi jenjang SMP di Kota Denpasar. Kepala SMK PGRI 4 Denpasar, Iketut Suarya mengatakan For Griska Expo merupakan kegiatan rutin yang digelar sebagai ajang promosi serta meningkatkan skill para siswa.
Melalui ajang ini, para siswa diharapkan memiliki keterampilan khusus sebagai bekal dalam jenjang yang lebih tinggi. Sebenarnya kalau SMK itu tujuan ada 3 ya. Satu adalah SMK itu bagaimana anak itu bisa memiliki keterampilan khusus nanti sebagai bekal mereka di dalam mencapai life skill-nya. Nah, yang kedua adalah mereka bisa berwirausaha, dan yang ketiga adalah learning by doing. Sambil belajar mereka bisa juga berwirausaha. Acara yang berlangsung selama 3 hari hingga Sabtu mendatang ini mendapatkan apresiasi positif dari pengurus YPLP Pegri Provinsi Bali. I Gusti Ngurah Wirata menekankan Expo yang digelar jangan hanya berfokus pada pameran, namun pada proses kreatif dan produktivitas para siswa, sehingga mereka mampu berdaya saing dalam dunia industri hingga mampu menjadi wirausaha muda. Namun Expo itu tidak sebagai ajang pameran saja. Kalau menurut saya bagaimana unjuk kerja daripada siswa itu sendiri, dari memperlihatkan unjuk kerja dari membuat barang sampai menjadi barang jadi untuk dipamerkan gitu. Jadi itu juga sebagai keberadaan daripada proses dari yang dilakukan oleh keluarga besar SMK PGRI 4 untuk memberikan bekal. Memang SMK PGRI 4 Denpasar ini sangat berkomitmen untuk mencetak lulusan yang unggul, memberikan bekal kepada peserta didik menjadi mampu bersaing di dunia industri maupun dunia usaha. Apresiasi yang sama juga disampaikan Camat Denpasar Barat. Di tengah gempuran dunia digital dan media sosial, Forgriska menghadirkan kegiatan positif sebagai ajang kreativitas dan kolaborasi, serta mengasah kemampuan siswa dalam berbagai bidang. Meski demikian, pemanfaatan media sosial sebagai ajang promosi perlu dilakukan untuk mempertahankan eksistensi di tengah arus digitalisasi. Dan harapan kami kemudian di tengah derasnya informasi digital dan media sosial, dengan menurunnya minat belajar dari masyarakat, dari siswa, media-media seperti ini yang berbasis proyek ini bisa menjadi ajang bagi mereka untuk berkolaborasi, bekerja sama, mengeksplor diri, mengasah kemampuan dan soft skill mereka. Selain kegiatan lomba, dalam Expo 3 ini juga dilaksanakan pameran kuliner dan education fair dari 15 perguruan tinggi di bidang pariwisata dan IT. Sukma, Bali TV. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi buronan Interpol. Kosmin nikah siri dengan WNI di Bali. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Seruput aja dulu. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Emco, cat kayu dan besi.
Pemirsa, 2 tahun sembunyi dari kejaran Interpol, buronan internasional asal Rumania, Costinel Cosmin Suleam, 33 tahun, diketahui menikah siri dengan seorang warga negara Indonesia selama bersembunyi di Bali sebelum akhirnya ditangkap NCB, Interpol, dan Polda Bali. Status pernikahan siri itu diketahui setelah Cosmin ditangkap. Ia telah menikah dengan status siri dengan warga negara Indonesia. Cosmin merupakan subjek Red Notice Interpol dan termasuk salah satu buronan paling dicari di Eropa, khususnya oleh otoritas Rumania. Selama bersembunyi di Bali, Cosmin menjalani kehidupan secara tertutup dan berupaya tidak menarik perhatian aparat. Cosmin sengaja menjaga profil rendah agar keberadaannya tidak terdeteksi. Sementara pasangannya yang berpenghasilan membiayai hidup Cosmin. Pasangan Cosmin tidak mengetahui bahwa pria tersebut merupakan buronan internasional yang tengah diburu aparat penegak hukum. Aktivitasnya selama di Bali, yang bersangkutan tadi saya katakan berusaha low profile, tidak terlalu mencolok. Intinya beliau menyamarkan diri untuk melakukan kegiatan wisata di Bali. Tapi sebenarnya status yang bersangkutan sudah overstay sejak tahun 2003 yang lalu di Bali. Pada 2018 yang lalu sudah pernah ke Bali, sehingga memutuskan untuk datang ke Indonesia untuk menjadi tempat persembunyian yang bersangkutan selama pelarian. Pada saat kita lakukan penangkapan bersama jajaran Polda Bali, kita dapati status yang bersangkutan telah menikah dengan status siri dengan warga negara Indonesia. Dan seperti yang tadi saya sampaikan bahwa yang bersangkutan berusaha untuk tidak terlalu mencolok. Jadi artinya yang berpenghasilan itu justru pasangan yang bersangkutan yang warga negara Indonesia. Kita tangkap yang pasangannya tidak mengetahui bahwa status dia adalah merupakan pelarian. Cosmin terlibat dalam aksi kriminalitas kejam di kota Sibiu, Rumania pada 6 November 2023. Bersama 2 orang komplotannya, Cosmin menyusup ke rumah seorang pengusaha lokal. Dalam aksi tersebut, para pelaku melakukan penyiksaan ekstrim hingga korban meninggal dunia. Mereka juga mengancam anak perempuan korban dengan senjata api sebelum membawa kabur jam tangan mewah senilai sekitar 200.000 euro. Raiswantara, Bali TV. Pemirsa, menghadapi tantangan cuaca ekstrim yang kerap melanda wilayah perkotaan, Koramil 161107 Denpasar Barat dan Polsek Denpasar Barat terus memperkuat sinergitas. Langkah ini diambil untuk memastikan penanganan bencana yang cepat serta menjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban masyarakat Kamtibmas. Kapolsek Denpasar Barat Kompol Niwayan Atnyani Prabawati di sela-sela kunjungannya ke Danramil 166107 Denpasar Barat mengatakan pentingnya kehadiran yang humanis dari setiap personel di lapangan. Bentuk kerjasama ini diwujudkan melalui koordinasi yang cepat dan patroli bersama. Di titik-titik rawan, fokus utama personel gabungan adalah kesiapsiagaan dalam menangani dampak cuaca buruk seperti pohon tumbang, banjir, hingga potensi tanah longsor di wilayah Denpasar Barat. Dalam setiap kejadian bencana, unsur TNI Polri tidak bekerja sendiri. Mereka bergerak secara terpadu bersama instansi terkait dan masyarakat untuk melakukan evakuasi cepat bagi warga yang terdampak. Pengamanan lokasi guna menghindari jatuhnya korban jiwa dan pengaturan lalu lintas di area terdampak bencana agar mobilitas warga tidak lumpuh. Baik, pada kesempatan siang hari ini saya selaku Kapolsek Denpasar Barat yang baru melakukan kunjungan sambang ke Koramil Denpasar Barat dan bertemu dengan Bapak Danramil. Adapun tujuan daripada kegiatan ini adalah guna memperkenalkan diri sekaligus menjalin silaturahmi guna ke depan dapat menjalankan tugas bersama dengan baik. Sekaligus meningkatkan sinergitas antara TNI dan Polri dalam menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Denpasar Barat. Di sisi lain, Danramil 161107 Denpasar Barat, Mayor CHB Imade Oka Widianta menegaskan bahwa kesiapan fisik dan mental personel adalah kunci utama. Peran Babinsa dan Babin Kamtibmas menjadi sangat krusial sebagai garda terdepan. Mereka aktif melakukan komunikasi sosial dengan tokoh adat, perangkat desa, dan warga untuk mendeteksi dini potensi gangguan keamanan.
Dalam situasi darurat maupun pasca bencana, kehadiran Babinsa dan Babin Kamtibnas memberikan rasa aman bagi masyarakat. Mereka hadir secara humanis untuk menyerap aspirasi sekaligus mengkoordinasikan bantuan logistik maupun tenaga. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Ibu Kapolsek sudah berkenan mampir, sekalian memperkenalkan diri ke Koramil Denpasar Barat. Bos, apa yang dibilang tadi, disampaikan tadi ke Pak Ibu Kapolsek, bahwasanya sinergitas ya, kami melaksanakan sinergitas, melakukan sinergitas dengan pihak kepolisian, Polri sudah cukup baik, dan selalu kami terapkan komunikasi dan kerjasama yang baik, terutama di apa yang disampaikan tadi sama Ibu Kapolsek. Di musim ini, musim yang sangat-sangat ekstrim, yang perlu kita waspadai. Selama ini komunikasi dan kerjasama sudah cukup baik. Dengan sinergi yang solid antara Koramil dan Polsek ini diharapkan stabilitas keamanan di wilayah Denpasar Barat tetap terjaga meski di tengah tantangan alam yang berat. Ngurah Ken dan Angkat Wirawan melaporkan. Pemirsa, Yayasan Mandala Giri Santi bersama Pengempon Pura Santi Kawitan Iratu Ngurah Agung Pasak Bendesa Panca Sanak Sabta Murti Desa Tibukau Payangan Gianyar Bali Rabu 21 Januari 2026 melaksanakan upacara manusianya mepetik, meneklih dan mentatah masal gratis. Mepandas masal tersebut disambut antusias oleh warga dengan total peserta mencapai 226 orang dari berbagai kabupaten kota di Bali. Rangkaian upacara manusiayatnya metatah masal gratis yang digagas oleh Yayasan Mandala Giri Santi bersama Pasametonan Ingurah Agung Pasek Bendesa Panca Sanak Sabta Murti diawali dengan prosesi mepetik yang diikuti oleh 73 peserta. Dilanjutkan dengan prosesi meneklih diikuti 45 peserta bertempat di Jabapura Santi Tibekau Melikih Klot Payangan Gianyar. Sementara untuk peserta metatah masal diikuti oleh 108 orang dengan total peserta 226. Iputu Sumarjaya, Ketua Yayasan Mandala Giri Santi mengapresiasi animo para umat untuk mengajak putra-putri mereka mengikuti kegiatan pancayatnya masal tersebut. Tidak hanya kegiatan metatah masal pada tahun-tahun sebelumnya, pihak yayasan juga pernah melaksanakan sapu leger masal gratis bagi umat yang lahir pada wuku tumpak wayang. Sumarjaya menambahkan tujuan daripada kegiatan ini tiada lain untuk mempererat rasa persaudaraan serta meringankan beban para umat yang tengah melaksanakan pancayatnya terutama manusiayatnya. Dimaknai secara luas, prosesi upacara manusiayatnya ini juga sebagai upaya menjaga dan melestarikan adat tradisi leluhur dalam bentuk yatnya. Ngaturan suksemo, terima kasih kepada semua semeton, semua saudara kita yang telah mendukung program-program kegiatan dari Yayasan Mandala Giri Santi. Tujuan daripada kegiatan ini satu, untuk mempererat rasa persaudaraan. Yang kedua, untuk ikut meringankan beban saudara kita yang melaksanakan pancoyatnyo, terutama ring manusia yadnyo. Kaping tiga, untuk menjaga dan melestarikan adat tradisi kita biar tetap ajak lestari. Itu merupakan salah satu atau tiga tujuan dari kita yayasan. Dan program yang sudah kita lakukan sebelum acara ini adalah ring tumpak wayang, ring sapu leger, pobayuh sapu leger kirang sudah kita lakukan 2 tahun yang lalu. Dan kemungkinan lagi 2 tahun ke depan kita akan lagi mengadakan pobayuh sapu leger. Pertama mempetik, untuk adik-adik mempetik sejumlah 73, meneklihnya 45 dan metatah masalnya 108. Itu dari seluruh Bali. Komunikasi jelas nih Kang, bersama perjuru dan pengurus seluruh Bali, komunikasi sangat bagus. Kita sudah dari 6 bulan yang lalu kita rangsang, komunikasi berjalan antara perjuru seluruh Bali dan juru arahnya. Sudah
komunitatif sekali dan sudah betul berjalan. Dan Tiang sebagai ketua panitia sangat berterima kasih hari ini bisa berjalan sesuai dengan rencana kita rencanakan di 6 bulan yang lalu. Ketua Umum Upacara Mepetik Meneklih dan Metatah Masal Gratis, Iwayan Subur menambahkan, suksesnya rangkaian pelaksanaan upacara manusia yatnya di Pura Santi ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak serta pasemotonan Pase Pendesa Pancasana Sabtor Murti. Upacara manusia yatnya masal tersebut juga sebagai ajang silaturahmi dan saling mengenal antar pasemetonan atau kawitan yang datang dari berbagai wilayah di Bali. Selain itu pihaknya juga berharap melalui kegiatan ini dapat meningkatkan rasa kekeluargaan dan persatuan para generasi penerus kawitan Iratu Ngurah Agung Pase Pendesa Pancasana Sabto Murti. Ini pun berkat dukungan, semangat, kebersamaan semeton kawitan untuk menyelenggarakan ini pun kelanjutan dari tahun-tahun yang dulu-dulu kita sudah sukses melakukan pebayuhan sapu leger. Sekarang kita jelas metatah masal atau mepetik, meneklih dan metatah ini adalah hal yang sangat luar biasa karena satu, kita bisa saling kenal antara pesemetonan nyame, keduanya bisa membantu semeton yang memang membutuhkan. Memang metatah ini sudah sering dilakukan di Banjar-Banjar, di desa baik di Pekraman karena pada saat ngaben masal ngerit sudah terjadi. Tapi ini ada beberapa pesemetonan yang tidak bisa di sana. Disinilah kesempatan kita untuk membantu. Itu sangat luar biasa. Mudah-mudahan ke depan kerakatan pesemetonan Ratu Ngurah Agung Pase Pendesa Pancasana Sabto Murti ini bisa langgeng ke depan dan lebih. Ungkapan terima kasih juga disampaikan oleh beberapa warga atau umat yang mengikut sertakan putra-putri mereka pada kegiatan metatah masal di Pura Santi Payangan. Metatah masal merupakan jawaban bagi mereka di tengah tingginya biaya upacara. Ari Wiratmaja, Bali TV. Pemirsa, cegah LSD di Stan Klungkung lakukan berbagai upaya. Kami segera kembali dengan informasinya. Kak Srido sekarang sibuk apa? Sabtu Minggu ada game. Serpet aja dulu. Luak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Selamat kepada para pemenang undian Kopi Luwak. Terima kasih Kopi Luwak. Menangkan 50 juta atau nonton bareng sepak bola di Amerika. Untuk kalian yang belum menang, buruan kirim. Jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Suprapto mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras bagi pelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut,
Pemirsa, belakangan ini penyakit kulit berbenjol atau lumpy skin disease (LSD) menyerang ternak sapi di Jembrana. Virus ini sudah menyerang ternak sapi hingga menimbulkan kematian di sejumlah desa di Jembrana. Kontan, peternak sapi mengalami kerugian cukup besar. Guna mencegah penyebaran penyakit ini ke Kabupaten Kelungkung, Dinas Pertanian Kabupaten Kelungkung melakukan langkah-langkah antisipasi. Kadis Pertanian Kabupaten Kelungkung, Daerah Ida Bagus Gede, Johanida, Selasa 20 Januari mengatakan merebaknya penyakit LSD menyerang sapi di Jembrana. Pihaknya langsung melakukan langkah antisipasi. Terkait penyakit ini, pihaknya sudah menggelar rapat koordinasi tingkat Provinsi Bali, kabupaten kota lain untuk melakukan langkah antisipasi. Peringatan dini untuk membatasi secara bersama-sama penyebaran penyakit ini. Dikatakannya sampai saat ini di Kabupaten Kelungkung belum ada laporan soal penyakit LSD. Dari kondisi sampai hari ini kita di Kelungkung masih belum ada laporan dan kita meyakini bahwa sampai hari ini masih belum ada penyakit ini di Kabupaten Kelungkung, dan mudah-mudahan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Provinsi dan Kabupaten Jembrana di Jembrana sendiri bisa membatasi dan bahkan kalau bisa mungkin mengendalikan penyakit ini hanya terbatas di Jembrana saja, dan mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan bisa terisolasi lah penyakit itu, jadi tidak bisa menular ke kabupaten lainnya di Bali. Nah, kita walaupun kendati pun di Kelungkung tidak ditemukan LSD, tetapi Dinas Pertanian Kelungkung tetap melakukan langkah antisipasi, komunikasi, edukasi kepada masyarakat khususnya peternak untuk melakukan kewaspadaan dengan membatasi lalu lintas ternak di Jembrana ke kabupaten lain. Selain itu, Distan juga melakukan sosialisasi dan menghimbau agar peternak melakukan sanitasi untuk selalu menjaga kebersihan kandang. Ditambahkan penularan penyakit ini melalui nyamuk dan lalat yang sudah terinfeksi virus kemudian menggigit sapi yang lain. Penyakit ini disebabkan oleh virus dan berisiko menimbulkan kematian. Namun peluang untuk sembuh juga tinggi karena penyakit ini disebabkan oleh virus sehingga pengobatannya dengan vaksinasi. Untuk pencegahan penyakit ini, sanitasi atau kebersihan kandang harus dijaga dan untuk sementara agar tidak ada lalu lintas ternak. Gung Yuli, Bali Pos melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Badan Karantina Indonesia Barantin bersama tim gabungan menahan 7.355 burung tanpa dokumen lengkap saat melintas di Pelabuhan Padang Bae, Kabupaten Karangasem, Bali. Kepala Barantin, Sahat M. Panggabean, menegaskan penahanan dilakukan untuk memitigasi risiko masuk dan tersebarnya hama penyakit hewan karantina di wilayah Bali. Badan Karantina Indonesia Barantin mengambil langkah hukum pasca upaya penyelundupan 7.355 burung saat melintas di Pelabuhan Padang Bae, Kabupaten Karangasem, Bali pada Rabu dini hari. Tim gabungan Barantin, Karantina Bali, Satpel Pelabuhan Padang Bae, TNI Angkatan Laut, BKSDA Bali, Kepolisian Padang Bae menahan truk yang mengangkut ribuan burung tersebut dari Nusa Tenggara Barat menuju Bali tanpa dokumen lengkap dari daerah asal. Kepala Badan Karantina Indonesia Sahat Manaur Panggabean menegaskan burung-burung itu ditahan karena tidak memenuhi persyaratan karantina dan melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan. Langkah ini sebagai upaya mencegah risiko masuk dan menyebarnya hama penyakit hewan karantina di Pulau Dewata seperti flu burung maupun beberapa penyakit lainnya. Jadi ini barang ini tidak dilengkapi dengan dokumen veteriner ya, dari Pemda. Sertifikat veteriner ada dari Pemda, kemudian dari PSDA tidak ada STN-nya, sama terus dari karantina tidak ada dokumen karantinanya. Jadi kita tahan, kita tangkap, dan saya ingin ini dilanjutkan ke ranah hukum. Sahat menambahkan dari 7.355 burung terdapat 2 jenis burung yang dilindungi, yakni burung sangihe sebanyak 313 ekor dan burung kacamata sebanyak 388 ekor. Ribuan burung tersebut ditempatkan dalam 172 kontainer berjaring plastik dengan beragam jenis, diantaranya burung gelatik batu, pipit zebra, manyar, prenjak, ciblek, dan cicak kombo. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan mengulik makna spiritual tradisi Metata.
daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color, harga ekonomis. Puniki kemarjang disampun aneka alit kulit. Metapah kalau kebos, mepandes utawi mesangi, mesin drama, antar ketua Banjar Jakarta Selatan ada di Jakarta Selatan para pinangita miwah tokoh-tokoh umat ini. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS tani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Musim hujan tiba, bencana banjir bisa mengancam jika kita tidak waspada. Kebiasaan buruk seperti membuang sampah sembarangan bisa menyumbat aliran air. Kita bisa mencegah banjir dengan bergotong royong, menjaga selokan bersih, dan menanam pohon. Siaga di musim hujan, jaga lingkungan kita. Bersama, kita bisa terhindar dari banjir. Pemirsa, tradisi metatah adalah tradisi unik potong gigi yang mungkin terdengar asing dan aneh menurut orang luar Bali. Namun tradisi metatah memiliki banyak makna dan pengharapan mulia bagi orang yang melaksanakannya. Tujuan metatah adalah sebagai simbol untuk membersihkan keangkara murkaan dan keserakahan dari seorang. Tradisi metatah adalah upacara potong gigi yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali. Biasanya juga disebut tradisi mepandas atau mesangih. Tradisi ini wajib diikuti oleh semua orang Bali, baik laki-laki maupun wanita yang telah menginjak masa remaja. Tujuan tradisi ini bukan untuk menyakiti, melainkan terkandung makna-makna baik untuk menghapus sifat-sifat buruk pada diri seseorang. Tradisi metatah sudah dilakukan masyarakat Bali sejak dulu dan menjadi warisan budaya secara turun-temurun. Metatah berasal dari kata tatah yang berarti pahat dalam bahasa Bali. Dalam prosesi metatah, gigi sebenarnya tidak benar-benar dipotong, melainkan dikikis dengan teknik tertentu. Ritual ini dilakukan dengan mengikis 6 gigi. Pelaksanaan upacara ini sangat berkaitan dengan niatnya sebagai simbolis dilakukan oleh remaja yang sudah beranjak dewasa atau orang yang sudah siap menikah. Orang yang sudah siap menjalani tradisi metatah biasanya ditandai dengan perubahan suara pada pria dan menstruasi pada wanita. Tujuan upacara metatah adalah sebagai simbol untuk membersihkan keangkara murkaan dan keserakahan dari diri seseorang. Masyarakat Bali percaya bahwa ada 6 jenis perbuatan tidak baik dalam diri manusia, yaitu satripu, yaitu kama, hawa nafsu, loba, artinya tamak, mada, kemabukan, moha, kebingungan, kroda, kemarahan, dan matsarya, iri hati. Tentunya untuk metatah nikah kan bagaimana cara kita lebih mengendalikan diri menuju ke tahap dewasa. Lebih kan adanya 6 musuh dalam diri kita atau yang di Bali disebut sebagai sadripu. Yang mana dengan metatah niki kita bisa menghilangkan atau meminimalisir sadripu yang ada di dalam diri kita sehingga nanti kitanya bisa menjadi dewasa yang lebih baik ke depannya dan lebih taat terhadap agama dan lebih bersikap kepada lingkungan, mengamalkan trihita karana antara sesama lingkungan, sesama manusia, dan hubungan kita sama Tuhan juga lebih dipererat. Ada 6 buah gigi yang dikikis sebagai simbol satripu, yaitu 4 buah gigi seri dan 2 buah gigi taring. Tradisi metatah juga mengandung 4 konsep pendidikan, yaitu pendidikan spiritual, budaya, nilai etika, dan nilai sosial gotong royong.
Seiring dengan perkembangan zaman di tengah padatnya aktivitas warga serta tingginya biaya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan upacara, tak sedikit warga memilih mengikutkan putra-putri mereka dalam kegiatan metatah massal demi penghematan biaya dan juga waktu. Seperti yang dilaksanakan oleh Yayasan Mandala Giri Santi bersama dengan Pengempon Pura Santi, Kawitan Iratu Ngurah Agung Pase, Bendesa Pancasana, Payangan Gianyar, Bali. Ari Wiratmaja, Bali TV. Sementara itu pemirsa, pemerintah Kabupaten Buleleng segera merancang peraturan bupati tentang tata ruang bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Perbub ini disiapkan untuk menyempurnakan rencana detail tata ruang atau RDTR yang hingga kini belum sepenuhnya tersedia di seluruh kecamatan. Saat ini belum semua wilayah di Kabupaten Buleleng memiliki RDTR. Akibatnya pemohon maupun investor di kecamatan yang belum memiliki RDTR harus melalui mekanisme forum untuk mendapatkan kepastian usaha. Pemerintah menargetkan pada tahun ini RDTR di 9 kecamatan dapat segera diselesaikan sehingga memberikan kepastian hukum dan kemudahan investasi. Iwayan Masdane selaku Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Buleleng menjelaskan dengan adanya RDTR yang lengkap, jenis usaha berdasarkan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI dapat diatur lebih rinci sesuai wilayah. Namun demikian, di sejumlah wilayah yang telah memiliki RDTR klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia KBLI yang tercantum masih belum sepenuhnya lengkap. Untuk itu Pemkab Buleleng akan merancang peraturan bupati guna menyempurnakan RDTR yang belum memuat KBLI tertentu. Salah satu contohnya di wilayah Singaraja terdapat jenis usaha ASKO yang belum tercantum dalam KBLI RDTR meski usaha tersebut sudah berjalan. Pengawasan kita ASKO ya. Tapi ASKO bola ada di tangan pemerintah. Jadi revisi KBLI terhadap RDTR di kota itu sudah ini sama BKPM. Jadi investasi sudah kita koordinasikan dengan perizinan. Itu segera akan ditindaklanjuti. Itu ada sanksinya Pak? Kalau sanksinya kita sebenarnya kan itu sanksinya itu sudah berjalan ini Pak. Kalau sanksinya itu tidak jelas, jadi sebenarnya itu kan wewenangnya ada di penindakan di Pol PP. Tapi ini sudah berjalan Pak. Jadi banyak sekali seperti Edi Arta yang dari Imam Bonjol itu juga proses perizinannya belum jelas karena ada melanggar sepadan jalan. Sebagai solusi sementara, penyelesaiannya dilakukan melalui peraturan bupati tentang pemberian insentif dan disinsentif kepada pengusaha atau investor di Buleleng. Pemerintah daerah juga menegaskan akan terus melakukan pengawasan terhadap pelanggaran tata ruang. Sanksi administratif hingga penindakan telah berjalan melalui Satpol PP. Salah satunya terhadap usaha bengkel Edi Arta di Jalan Imam Bonjol yang dinilai melanggar sempadan jalan. Yasri Yuli, Bali TV. Pemirsa, Poikatan Penglingsir Puri Terah Tunggal Anglurah Panji Sakti mendukung penuh rencana pemerintah Kabupaten Buleleng membangun kawasan heritage dan penetapan titik nol kota Singaraja sebagai bagian dari penguatan sejarah dan pariwisata daerah. Tentunya dengan konsep heritage yang terhubung dalam satu kesatuan sejarah. Manggala Utama Terah Tunggal Anglurah Panji Sakti, Anak Agung Wiranata Kusuma berharap pembangunan kawasan heritage dan penetapan titik nol kota Singaraja dapat menjadi pintu masuk kebangkitan ekonomi Buleleng, khususnya melalui sektor pariwisata berbasis sejarah dan budaya. Konsep heritage yang dibangun terhubung dalam satu kesatuan sejarah, mulai dari Monumen Panji Sakti di Panji, Monumen Kapal Ki Dempu Awang di Pantai Penimbangan, kawasan Pelabuhan Buleleng, Pecinan, hingga keterkaitan dengan Puri Buleleng. Semoga ke depan diawali dengan titik nol heritage atau kawasan pusaka ini akan menjadi kawasan yang ke depan menjadi membangkitkan ekonomi Buleleng ya dari sisi pariwisata ya. Semoga juga dengan itu apa-apa yang dulu pernah kita jaya di Buleleng akan bangkit kembali. Sementara Bupati Buleleng Nyoman Sucitra mengaku memperoleh banyak penjelasan detail mengenai sejarah berdirinya Buleleng dan Singaraja lengkap dengan penanda waktu yang masih memiliki bukti nyata hingga kini.
Ia menegaskan kawasan Monumen Panji Sakti yang telah diserahkan kepada Pemkab Buleleng akan dirawat dan dikoneksikan dengan kawasan Pura Segara Penimbangan sebagai bagian dari satu jalur sejarah. Yasari Yuli, Bali TV. Pemirsa, dan kini kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Pemirsa, seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Epa Jayantika pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om.